kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki adanya sakramen pembaptisan guna memberi kesempatan kepada kami menerima hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari Kemuliaan. kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha baik dan kekal, ketika putramu Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Bapa di surga, kami mau turut bersyukur, bergembira bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bersama dengan Ibu Emi Soritan. Juga ulang tahun dari Pastor Frans Kuo Midun, genap 29 tahun, dan Romo Theo Silap, serta bersyukur atas ulang tahun imamat ke-46 Monsinyur John Likuada. Terima kasih Bapa atas kehidupan, berkat dan rahmat-Mu, terlebih atas panggilan sebagai imam-Mu di tengah-tengah masyarakat, di tengah lingkungan gereja, dan di tengah keluarga. Berikanlah selalu kesehatan, kegembiraan, dan sukacita dalam hidup dan pelayanan bagi para imam-Mu, juga bagi Ibu Emi Soritan serta Bapak Uskup kami, agar mereka dapat mengambil bagian dalam tugas pelayanan mewartakan karya keselamatan di tengah masyarakat dan gereja. Dan semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kegembiraan, dan sukacita dalam hidup setiap hari. Bapa di surga, kami juga persembahkan doa kami untuk keselamatan saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Mama Yakoba yang meninggal 5 hari yang lalu, Ibu Yuli Teresa Kwan Li 7 hari yang lalu, dan saudara kami Ferdi dan mamanya yang meninggal kemarin dulu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu. Semoga saudara-saudari kami boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kebangkitan kekal, kehidupan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu, semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik,
dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu. Dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur Tanggapan Puji Syukur 864. Percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan dikala sumber air hidup, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan dikala
kepada Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, puji syukur 961. Kasihi, dengarkanlah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tak kala orang banyak minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia pun dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga Ia melihat langit terkoyak dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah Putra yang Kukasihi, kepadamulah
aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkaulah Putra yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Barangkali kita bertanya, kalau Yesus yang kita anggap Mesias, Sang Penyelamat kita yang terurapi oleh Allah, tetapi mengapa ia masih datang kepada Yohanes Pembaptis minta untuk dibaptis? Apakah Yesus sama dengan kita manusia? Inilah juga yang menjadi pertanyaan mendasar bagi Yohanes ketika ia mengatakan, engkau yang datang kepadaku untuk dibaptis, bukankah aku yang harus dibaptis olehmu? Kita bisa lihat dalam Matius bab 3 ayat 14. Namun dengan tegas dan dengan permohonan yang sangat mendasar, Yesus mengatakan, biarlah hal itu terlaksana demi terwujudnya kehendak Tuhan, dalam Injil Matius bab 3 ayat 15. Jadi rupanya memang Yesus menghendaki hal itu, dan Tuhan memang menghendaki pula supaya Yesus menerima baptisan. Pertama, untuk menyatakan bahwa Yesus ini adalah pilihan Allah, Putra kekasih yang diberikan kuasa untuk menyampaikan keselamatan, kabar sukacita kepada dunia. Itu alasan yang mendasar. Yang kedua, melalui baptisan sebenarnya Yesus juga mau mengatakan kepada publik, kepada dunia, bahwa ia kini memulai tugas perutusannya, mewartakan keselamatan dan menghadirkan keselamatan itu. Itu yang menjadi alasan sehingga Yesus mau datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata iman, pembaptisan Yesus ini yang mana gereja merayakannya sebagai pesta, itu mau mengidentifikasi pribadi Yesus yang sesungguhnya, di mana di sana ditampakkan pribadi yang rendah hati dan sikap yang penuh solidaritas, sikap solider. Mengapa gereja mengidentifikasi Yesus sebagai yang sangat rendah hati? Karena awal pewartaannya, awal kehadirannya, dia sudah mengatakan kepada dunia, kepada kita semuanya, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Jadi walaupun dia putra Allah, bukan dia mau datang supaya dipuja-puja, disanjung-sanjung dan diberikan tempat yang terhormat, tetapi justru dia mau mengambil yang paling nampaknya yang paling rendah sebagai yang pelayan, tetapi justru di sanalah letak kemuliaan dan kebesaran Yesus dalam pelayanannya. Sehingga memang kita juga ditantang dan dipanggil oleh gereja untuk mencoba melihat makna pembaptisan kita, bahwa kita dipanggil seperti Yesus untuk melayani, karena kita juga dipilih oleh Allah. Dan yang kedua, kenapa Yesus mau dibaptis? Padahal kan pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan pengampunan dosa. Apakah Yesus juga berdosa? Tidak, sama sekali tidak berdosa. Tetapi justru dia mau turut mengalami derita manusia, derita dunia karena kedosaannya. Walaupun Yesus tidak berdosa, Yesus mau turut mengambil pelayanan itu lewat mengalami penderitaannya. Walaupun banyak perbuatan baik ditolak, dibenci oleh banyak orang, Yesus tidak pusing. Yang penting bahwa orang melayani, mengalami keselamatan itu. Dan puncak daripada pemberian diri Yesus, puncak daripada deritanya kita tahu, disalib.
Mengapa Yesus disalib? Bukan karena kebodohan, bukan karena kesalahan, bukan pula karena dosanya, tetapi justru karena ketaatannya kepada Bapa, karena cintanya kepada manusia, sehingga ia mau menerima salib itu. Itulah makna daripada pembaptisan Yesus. Jadi sebenarnya pembaptisan Yesus mengungkapkan pribadi sesungguhnya siapakah Yesus dan bagaimanakah Yesus menyatakan kehadirannya, kuasanya di tengah-tengah dunia. Sehingga dengan demikian mau tidak mau kita dipanggil untuk mencoba melihat kembali apa makna pembaptisan saya dan mengapa saya menerima pembaptisan dan mengapa saya mendapatkan nama baru lewat nama rohani, nama serani. Itu sebenarnya mau mengatakan bahwa kita juga lewat baptisan menerima identitas baru sebagai anak Allah, menerima kemuliaan Tuhan lewat pembersihan segala dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudari, mengakhiri renungan singkat ini, ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah toko obat, apotek. Dia bertemu dengan pastornya dan mereka sempat omong-omong. Dia katakan, "Pastor, untuk apa sebenarnya kita dibaptis, Pastor? Untuk apa menjadi Katolik? Untuk apa menjadi Kristen, menjadi murid Yesus?" Kenyataannya memalukan sekali. Banyak orang Kristen, banyak orang Katolik tidak hidup sebagai orang Kristen. Banyak kelakuan kejahatan, kelakuan amoral yang tidak pantas, melakukan korupsi, melakukan penipuan, ketidakjujuran. Untuk apa semua itu, Pastor? Tidak ada gunanya orang dibaptis, tidak ada gunanya menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Katolik. Pastornya tidak memberikan tanggapan, dia diam saja. Hanya ketika beberapa saat lewat seorang yang begitu menderita karena berbagai macam penyakit yang dialaminya. Penyakit kulit, penyakit macam-macam. Sehingga pastornya mengatakan, "Coba kamu lihat itu orang. Orang ini menderita luar biasa, kulitnya rusak berat. Kamu katakan obat itu adalah mujarab, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Kenyataannya banyak orang sakit. Orang ini menderita luar biasa. Bahkan sekarang ini kita mengalami pandemi. Kenapa orang tidak sembuh-sembuh juga?" Nah, anak muda itu protes dengan keras. "Tidak, Pastor. Dia bisa sembuh, dia bisa baik kalau dia mau pergi ke apotek beli obat yang kami jual atau beli obat apa saja yang dijual di apotek untuk khususnya penyakit yang dialaminya. Pasti sembuh." Pastornya mengatakan, nah itulah ketika orang tidak menghayati baptisannya, tidak mau datang kepada Tuhan dan hidup yang benar sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, tidak ada gunanya pembaptisan, tidak ada gunanya menjadi pengikut Yesus, tidak ada gunanya menjadi orang Katolik. Tidak ada gunanya semua itu. Tetapi ketika kita mau menghayati baptisan, panggilan kita sebagai orang Katolik, di sanalah dinyatakan kemuliaan, keselamatan, dan sukacita. Jadi memang pembaptisan ini harus kita hayati. Sebagaimana Yesus menghayati pembaptisannya, di mana dia mau mengambil bagian dalam pelayanan, termasuk orang-orang kecil, orang-orang menderita, orang-orang yang tertindas, dibela haknya. Kita pun dipanggil untuk itu. Kita pun dipanggil untuk memberikan perhatian pelayanan orang-orang sakit, orang-orang menderita, dan orang-orang yang tertindas. Itulah panggilan seorang murid Yesus, seorang Kristen, seorang Katolik. Semoga kita berani menghayati panggilan kita menjadi murid-murid Yesus dan menghayati juga baptisan kita untuk membaharui dunia kita di mana kita berada dan di mana kita hidup. Amin. Mari saudara-saudariku, kita berdiri meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Saudara-saudariku, kita semua dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah kita berdoa kepadanya dan dengan rendah hati berseru, Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Bagi semua orang yang percaya bahwa Yesus benar-benar Putra Allah, dan bagi mereka yang baru mencarinya, entah dengan sadar atau tidak, marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Bagi semua orang yang sudah dibaptis, semoga semua orang yang sudah dibaptis hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus segera bersatu dalam satu iman, satu pengharapan, satu kasih, dan satu tubuh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Bagi mereka yang hidupnya seakan-akan tidak bermakna lagi, bagi mereka yang putus asa karena telah melakukan kesalahan, bagi semua orang yang hidup tanpa teman, marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, semoga semua pengikut Kristus saling mendukung untuk mencari kehendak Allah dan menimba kekuatan dari perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat, kemurahan-Mu bagi semua saudara kami yang sakit, yang menderita karena berbagai macam penyakit yang dialami, terlebih lagi karena virus corona ini yang mengancam kehidupan dan nyawa kami semua. Kami mohon, bantulah saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena sakit ini. Semoga mereka dikaruniai kesembuhan dan pemulihan dari sakitnya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Bapa di surga, terimalah semua arwah orang beriman, semua orang yang sudah meninggal, khususnya Mama Yakoba, Saudara Ferdi dan mamanya, dan Ibu Yuli Teresia Kuan Li. Semoga berkat kemurahan, belas kasihan, dan pengampunan-Mu, mereka boleh bersatu dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati sukacita, kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau berkenan menjadi Bapa kami. Berilah kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 457. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, Bermaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita suka bergema, lahir Raja
di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami dan persatukanlah kami dengan kurban putramu, agar dengan menjadi serupa dengan Dia, kami pun layak memperoleh keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 10. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan di mana-mana bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di Sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabdamu diam di antara manusia, dan oleh roh yang turun dari dalam rupa burung merpati kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi, dan tak henti-hentinya melurkan dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus putra-Mu kepada kami. Ia lahir di Bethlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar, suka membantu sesamanya dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur dan memuji dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita.
Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes, dan para uskup semuanya. Semoga para murid Kristus senantiasa hidup seturut kehendak-Mu dan berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri dan dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya,
Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami.
Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi roti Ekaristi tubuh Putramu Yesus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Marilah Allah. kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 594. Puji syukur bagi Tuhan yang telah